Alex Go. Bangun minut dari desa, Jona Ganda Kevin Dotulong meluncurkan sejumlah program pro rakyat. Sukses di dunia usaha, Jona Ganda kini siap memberi diri untuk melayani masyarakat Minahasa Utara atau Minut. Ia mau meninggalkan zona nyaman untuk membangun kampung dan daerah yang dicintainya bersama pasangan Kevin Dotulong. Sosok visioner dan bersaja ini sepenuhnya siap mengabdikan diri untuk masyarakat Minut. Ia ingin membangun Minut dari desa. Visinya ini sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi membangun Indonesia dari desa dan pinggiran. Dalam konteks membangun dari desa ini, Jona Ganda Kevin Dotulong sudah menyiapkan sejumlah program seperti Kartu Minut Hebat untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Minut Terang untuk ketersediaan listrik di semua desa dan internet di setiap desa demi mempermudah pendidikan, pelayanan publik, serta akses informasi bagi masyarakat. Tak hanya itu, ia akan membantu UMKM dan mengembangkan badan usaha di desa dengan memberikan bantuan permodalan disertai pendampingan. Pun akan mengembangkan pasar rakyat dengan kearifan lokal. Kita akan berkantor di desa untuk menyerap aspirasi dan menentukan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masyarakat desa, kata pengusaha sukses ini dalam wawancara eksklusif dengan Alex Go dan MNC TV. Selengkapnya di Alex Go dan MNC TV. Alex Go bersama buka cakrawala baru. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Sobat semua, jangan lupa tonton, share, like, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Salam sehat dan sukses selalu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Alexander Nolesa dalam tayangan Alex Go dan MNC TV. Kali ini saya sangat berbahagia karena berada di Minahasa Utara bersama dengan tokoh Minut yang saat ini maju sebagai calon bupati dari 8 partai, yaitu Pak Joni Ganda. Apa kabar Pak Joni Ganda? Ya, baik. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Pak Joni Ganda ini dalam beberapa survei menempati peringkat pertama dan disebut-sebut calon paling kuat. Masyarakat ingin bertanya Pak Joni, sebenarnya apa latar belakangi Pak Joni Ganda maju calon bupati Minut? Ya baik. Jadi begini, memang saya punya background adalah entrepreneur. Ya. Nah, kebetulan memang saya asli orang Minahasa Utara. Sehingga di setiap kesempatan pada saat saya balik lagi ke sini kalau berlibur, saya melihat juga memang banyak hal yang harus kita perbaiki di Kabupaten Minahasa Utara ini. Apalagi karena ini kampung halaman saya, ya banyak saudara-saudara saya tinggal di sini. Tentunya kita punya harapan. Kita punya harapan untuk kita bisa memberi diri, bisa melayani saudara-saudara masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Memang terdengar sedikit pragmatis, naif ya, tetapi bagi saya sendiri ada satu fase di dalam kehidupan saya yang harus saya berikan kepada masyarakat. Karena saya lihat bahwa apa yang sudah saya rasakan, apa yang sudah saya nikmati dari berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, tentu bolehlah kita untuk bisa memberi diri menjadi pelayan bagi masyarakat. Nah, begitu kira-kira. Keterpanggilan untuk membangun Minut yang lebih baik dan mesejahterakan masyarakat, itu visi mulianya ini Pak. Dan orang juga tahu kan Pak Joni Ganda memang sudah diberkati Tuhan, pengusaha sukses. Amin. Di Jakarta. Ini mau meninggalkan zona nyaman untuk kemudian mau membangun Minut tidak mudah ini. Pak Joni Ganda. Sekarang sudah ditetapkan sebagai calon bupati dari 8 partai pengusung. Nah, program utama yang akan Pak Joni Ganda lakukan bersama Pak Wakil Bupati kalau Tuhan berkenan jadi terpilih. Oke, jadi begini, sebelum kita masuk pada visi dan misi kita untuk membawa Minahasa Utara ke depan lebih baik, intinya sebenarnya begini. Pertama, kita ada punya keinginan untuk membangun Kabupaten Minahasa Utara ini dari desa. Jadi setiap misi yang akan kita jabarkan dalam program-program itu, kita akan adopsi, kita akan serap aspirasi dari desa. Bagi kami, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan desa, ujung tombak dari pemerintahan yang ada di desa, mulai dari Puntua ataupun lurah, perangkat desa. Ini merupakan suatu masukan yang sangat berharga bagi kami di dalam menentukan kebijakan, strategi dalam membangun. Karena di setiap desa itu berbeda-beda tingkat kebutuhannya. Nah, oleh karena itu, strategi yang akan kami lakukan dalam melaksanakan misi-misi kami itu adalah kami akan berada di tengah-tengah masyarakat yang ada di desa. Kita akan berkantor di kantor-kantor desa. Kita mungkin secara rutin
secara bergiliran 125 desa dan 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini untuk kita bisa mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Nah, di dalam program-program yang sudah kami rancang ya ada di antaranya pertama kita akan membuat yang namanya Kartu Minut Hebat. Kartu Minut Hebat ini terdiri dari 3 program utama. Pertama untuk dipakai untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan, dan tentunya untuk kesejahteraan. Nah, ini kita harapkan akan mampu melayani masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara ini dengan lebih baik. Kemudian kita juga ada program Minut Terang. Kita sama-sama tahu bahwa belum semua di daerah di Kabupaten Minahasa Utara ini terlayani listrik dengan baik. Kita akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk kita bisa mempercepat akses mendapatkan listrik bagi masyarakat. Kemudian kita tahu sekarang ini juga di era pandemik ini dan perkembangan dunia internasional yang semakin cepat, kita juga tahu bahwa sekarang udah revolusi industri 4, ada juga yang udah bilang memasuki revolusi industri 5 dan sebagainya. Tentu kita harus mengembangkan internet di setiap desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini. Diharapkan dengan adanya akses ini akan mempermudah baik dari pendidikan, informasi kepada masyarakat yang ada di desa untuk bisa lebih berkembang lebih cepat lagi. Kemudian kita juga akan mengembangkan badan usaha milik desa di setiap desa. Kita akan support agar supaya setiap desa itu bisa berkreasi membentuk badan usahanya sendiri agar supaya mereka bisa makin lama makin mandiri atas hasil atau mereka bisa mandiri di dalam pengelolaan desanya. Nah, kita juga akan membantu UMKM yang ada di desa maupun di setiap generasi muda yang ingin berusaha. Kita akan bantu dalam sisi permodalannya agar supaya mereka bisa siap, dan pembinaan juga kita akan siapkan. Mereka juga harus kita bina agar supaya bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang baik. Kita bina bagaimana mereka membuka market-market yang baik untuk bisa mereka memasarkan produk-produknya. Kita juga akan membangun pasar rakyat, di mana pasar ini kita akan kembangkan 2 aspek. Pertama, dalam aspek kita mengembangkan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, aspek pariwisatanya. Tentu kita banyak tahu di beberapa negara atau di beberapa daerah, pasar ini bukan hanya sekedar tempat transaksi, tetapi menjadi tujuan destinasi wisata. Kalau kita kelola dengan baik, ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk kita mengembangkan kearifan lokal. Banyak kearifan lokal di Kabupaten Minahasa Utara ini yang boleh kita angkat, mulai dari makanannya, kue-kuenya, dan hal-hal lain yang bisa kita angkat untuk menjadi daya tarik bagi turis untuk bisa datang melihat di Kabupaten Minahasa Utara ini. Jadi itu kira-kira gambaran yang boleh saya sampaikan gitu. Jadi titik beratnya ini pembangunan di desa ini. Betul. Ini kalau saya tangkap ini sejalan dengan nawacita Presiden Jokowi, ya, membangun dari pinggir dan mensejahterakan masyarakat desa ini. Jadi begini, ya. Kader PDI Perjuangan itu visi dan misinya harus sinergi dengan visi dan misi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi, kita juga masuk ke pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan daripada pemerintah pusat di daerah. Kita harus satu sinergi sehingga apa yang kita laksanakan di Kabupaten Minahasa Utara ini tidak boleh berbeda dengan apa yang kita menjadi garis sinergitas dari pemerintah pusat. Sehingga ini makanya tadi disampaikan mirip dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Begitu. Ini kalau saya tangkap ini visi misinya sangat mulia ini, dan masyarakat desa kalau Tuhan berkenan karena terpilih akan mendapatkan pemimpin yang mengerti kebutuhan mereka, karena tadi disebutkan akan mengembangkan usaha mereka, kemudian akses transportasi termasuk internet juga akan dibuka sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi nih. Pak Joni Ganda ini sudah mengetahui titik-titik yang akan dipasang-pasang internet nanti ini, Pak? Ya, jadi begini, target kita adalah seluruh desa itu harus terkoneksi dengan akses internet. Karena kami punya program untuk bisa berkantor di desa, tentu dalam menjalankan pemerintahan kita akan mengembangkan sistem digitalisasi dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan kepala daerah berada di desa tidak akan menghambat jalannya pemerintahan, karena bisa di remote, bisa dilakukan di mana kepala daerah itu berada. Oleh karena itu memang satu integrated program. Kalau kita mengembangkan internet yang ada di setiap desa, tentu itu akan terintegrasi dengan bagaimana kita menjalankan pemerintahan kabupaten dari desa. Begitu. Nah, soal pengembangan usaha untuk
masyarakat di desa ini, kelompok usaha ini. Nanti syarat-syaratnya ini gimana ini supaya masyarakat sudah mungkin bisa tahu nanti kalau ini kita mau ini ke Pak Joni Oke. Ganda. Ya. Baik, jadi begini. Pertama kita akan mengembangkan pembinaan dalam mengembangkan UMKM. Ya. Nah, sinergitas itu dengan kita akan membangun BUMDes, BUMDes. Ya. Ini kita lihat potensi-potensi di setiap desa itu. Misalnya di beberapa daerah di Likupang, mungkin daerah Batu, itu kan banyak buah, ya. Nah, kita harus mengembangkan sesuai dengan kearifan lokal di desa tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya contoh, kita kan ada kawasan strategis pembangunan nasional di bidang pariwisata yang di Likupang itu. Ya. Tentu kita harus memberikan dampak ekonomi baru, ya, sentra ekonomi baru bagi masyarakat yang ada di sekitarnya atau bagi desa-desa yang dilewati oleh infrastruktur itu. Contoh kan akan dibangun jalan dari bandara ke Likupang. Nah, itu akan melewati beberapa desa di kawasan Likupang. Nah, desa-desa ini kita harus pikirkan, kita harus latih bagaimana mereka mengembangkan hasil-hasilnya itu untuk dijadikan tempat destinasi setiap kali mereka akan menuju ke kawasan ekonomi khusus Likupang ini, supaya dampak ekonominya juga bisa dinikmati oleh desa-desa yang dilewati itu. Jadi tidak hanya ke destinasi tempat tujuan wisata itu, tetapi sentra-sentra ekonomi bisa terbangun dari desa-desa yang ada di ada multiplier efek ini ya. Multiplier efek ekonomi yang akan kita capai. Nah, ini luar biasa ini, dan ini baru kali ini saya mendapatkan seorang calon bupati di Minas Sulawesi yang sangat visioner ini, Pak. Terus orang mengatakan begini, ini Minut ini berada di daerah penyangga, dua kota besar, Minut dan Bitung, tapi tidak berkembang. Kendalanya kalau di mata Pak Joni Ganda, kendalanya kenapa tidak berkembang? Padahal harusnya berkembang karena diapit dua kota besar ini. Oke, baik. Jadi begini, pertama bagi saya secara pribadi, apa yang sudah diraih oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya yang memimpin Kabupaten Minahasa Utara ini harus kita apresiasi. Kurang, kita perbaiki. Ada yang belum dilakukan, kita lakukan. Setiap pemimpin yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini sudah memberikan kontribusi terhadap kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Tetapi perkembangan sekarang ini begitu cepat, kita mengharapkan adanya akselerasi yang lebih cepat lagi terhadap apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi apabila kita lihat di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini, atau kita compare dengan beberapa daerah lain di Indonesia, tentu kita masih tertinggal. Nah, harapan-harapan untuk kita membawa Minahasa Utara ini ke depan dengan posisi yang sangat strategis tadi disampaikan, itu yang menjadi modal utama kita. Posisi strategis ini, pertama dari letak geografis. Kita dekat dengan ibu kota provinsi yang memiliki potensi jumlah penduduk yang banyak. Tentu kita bisa memberikan suplai bahan makanan, ya, dan hasil-hasil dari pertanian perkebunan kita untuk menjadi kebutuhan dari masyarakat di ibu kota provinsi ini. Dan itu tidak bisa disuplai oleh kota Manado karena dia sudah terbatas lahannya. Sedangkan kita di Minut dengan tanah yang subur, ada sentra-sentra ekonomi yang bisa menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah. Tentu kita bisa dengan mudah, karena akses yang dekat dengan ibu kota ini, kita bisa menjual hasil-hasil kita. Begitu juga dengan kawasan ekonomi khusus industri. Kita lihat kan lagi dibangun kawasan ekonomi khusus industri di Bitung. Letak yang begitu dekat antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Bitung akan memberikan potensi bagi Minahasa Utara untuk mendapatkan manfaat dari industri yang ada di Bitung. Saya contohkan, harga tanah di Minut lebih murah daripada harga tanah di Bitung. Jadi kalau industrinya ada di Bitung, mungkin mereka bisa bangun pergudangan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dengan competitive advantage-nya lebih murah harga yang ada di kita. Begitu juga kita juga bisa mendapatkan akses, misalnya di Manado, harga tanahnya, beli rumahnya sudah mahal. Nah, kita bisa memberikan kota-kota satelit baru untuk mensupport ibu kota kita. Jadi kalau dia memiliki uang yang 100 misalnya ya, dia di Manado dia dapat lahan kecil, rumah kecil. Tapi kalau dia di Minut, dia bisa dapat halaman yang lebih luas. Dia bisa mendapatkan lingkungan yang lebih luas. Tentu dengan akses yang dekat antara Minut dengan Manado memberikan advantage, kelebihan bagi posisi strategisnya Kabupaten Minahasa Utara. Begitu. Ini luar biasa, sehingga orang akan tahu nanti bukan hanya Manado dan Bitung. Ketika ini Minut juga maju, orang akan tahu, waduh, ternyata Minut juga. Jadi ada derap
pembangunan yang luar biasa di 3 daerah yang berdekatan ini, Pak. Iya. Nah, saya mau singgung juga soal sinergitas ini. Kebetulan Pak calon bupati tadi menyebut soal sinergitas. Iya. Yang saya lihat ini kalau sering hubungan yang tidak harmoni antara misalnya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten provinsi, kemudian antara eksekutif dan legislatif. Kalau saya lihat ini ada keuntungan tersendiri Pak Joni Ganda ini, karena dari PDI ada hubungan baik dengan Pak Jokowi, ada hubungan baik dengan Pak Gubernur nanti. Terus dengan DPRD ini saya lihat ini ada 8 DPRD, artinya mayoritas kursi di DPRD ini. Jadi ini sudah disiapkan juga lebih jauh ini biar nantinya kalau Tuhan berkenan terpilih, pemerintahan bisa berjalan. Iya, jadi Lanjut, begini. Pak. Baik, jadi Ya. begini. Memang kami ini dalam melakukan strategi Ya. pemenangan, dalam kita melakukan upaya untuk kita membangun Ya. Kabupaten Minahasa Utara ini, kita berpikir komprehensif. Ya. Jadi target kita untuk bisa menjadi kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara ini, kita harus ikuti dengan kita harus berkoalisi menguasai kursi di parlemen. Ya. Agar supaya program-program yang kita rancang, program-program yang sudah kita atur untuk kepentingan masyarakat bisa diakomodir oleh DPRD, dan ini harus bisa bekerja sama dengan baik. Tentunya kalau misalnya kita pemerintah, kepala daerah mengadakan program-program, kemudian kita ajukan ke DPRD sebagai tugas fungsi mereka dalam politik anggaran sebagai fungsi budgeting, Ya. terjadi masalah, ya ini pemerintahan juga tidak akan berjalan dengan smooth. Nah, oleh karena itu kita sudah berpikir jauh ke depan. Kalau kita berencana untuk kita menjadi kepala daerah, kita harus rencanakan juga untuk kita bisa didukung sepenuhnya di parlemen, agar supaya program-program ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga sinergitas dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Seperti tadi saya katakan, gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Apabila kita harmonis dengan pemerintah provinsi, gubernur, tentunya itu akan mendapatkan manfaat yang baik bagi daerah. Program-program yang akan kita ajukan, program-program yang akan kita buat, mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, itu akan berjalan dengan baik. Nah, politik anggaran yang tadi saya jelaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten, begitu juga yang diajukan oleh pemerintah provinsi, itu harus satu sinergi supaya bisa berkolaborasi. Ya. Kalau tidak, maka tentu tidak akan didukung, tidak akan disupport, dan ini dampaknya kembali lagi masyarakat tidak akan mendapatkan pelayanan yang maksimal atau tidak akan mendapatkan alokasi anggaran yang maksimal. Begitu. Jadi biar programnya bagus, visinya Betul. cemerlang, tapi kalau Tidak ada anggarannya, betul. tidak bisa berjalan. Iya, dan Pak Joni Ganda sudah memikirkan itu. Iya, Nah, iya. luar biasa ini. Masyarakat Minut mendapatkan seorang pemimpin yang sudah sangat visioner. Nah, saya mau tanya juga sedikit nih, Pak. Iya. Ini ada 3 calon. Iya. Ada Pak Ibu SKR dengan Ibu Nap, dan ada Pak Sompi Sinyal dan Pak Yopi Lengkong. Iya. Kasih tanggapan sedikit mengenai 2 kompetitor ini, Pak. Oke, jadi begini. Bagi saya, 2 kompetitor kita ini adalah dua-duanya incumbent. Iya. Ya, sehingga kami ini penantang. Iya. Oke. Ada kelebihan bagi seorang penantang, kita tidak ada beban. Iya. Ya. Bagi seorang incumbent, tentu kita bisa mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan. Iya. Ya, tentunya tantangan bagi kita, bagi kami harus mampu meyakinkan masyarakat terhadap program-program yang akan kami lakukan. Kami coba yakinkan bagaimana sinergitas yang kami miliki. Mulai dari partai-partai yang mendukung kami, supporting dari calon gubernur, kemudian kita satu sinergi dari partai PD Perjuangan. Tentu itu yang akan kita jual, kita sampaikan kepada masyarakat, agar supaya masyarakat bisa mendapatkan gambaran, oh iya, kalau kita memilih pasangan calon Joni Ganda Kevin Lotulung, mereka punya sinergitas seperti ini. Bagi incumbent, mereka harus mampu untuk menunjukkan kepada masyarakat apakah yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat sudah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Nah, itu tinggal masyarakat yang menguji. Nah, oleh karena itu, tentu bagi kami lebih bebas untuk bisa menyampaikan apa yang akan kami lakukan. Sedangkan bagi incumbent, ya dia harus berhadapan dengan publik. Publik harus menilai
apakah yang dilakukan dulu itu sudah cukup? Sudah cukup untuk memuaskan publik atau masyarakat Kabupaten Minahasa Utara atau tidak? Nah, itu kira-kira tanggapan saya. Di beberapa tempat di sosial media juga saya sangat melihat ini seorang tokoh Pak Joni Ganda dan Pak Kevin Datulang sering mengkampanyekan soal kampanye damai, Ya. soal ajakan untuk saling menghormati termasuk kompetitor ini. Ya. Mungkin di sesi terakhir juga ini nanti Pak Joni Ganda akan kami minta untuk menyampaikan pesan-pesan khusus kepada mungkin pendukung dan calon calon pemilih dan masyarakat Dinun untuk kampanye damai. Silakan, Pak. Baik. Pertama, pilkada yang kita lakukan sekarang ini berbeda dengan pilkada yang kita lakukan di masa lampau atau yang pilkada sebelumnya. Mengapa? Karena kita melaksanakan pilkada di saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dalam kita melaksanakan kampanye, ya, maupun pada saat kita melakukan pemilihan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat pemilih di Kabupaten Minahasa Utara, gunakanlah hak pilih. Hak pilih dari masyarakat menentukan masa depan kabupaten kita. Gunakan hak pilih untuk menjamin bahwa apa yang kita pilih itu menentukan masa depan kita. Kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri. Tetapi kita juga harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa kita pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Itu hal-hal yang sudah menjadi wajib yang harus kita lakukan. Dan terakhir, jauhkan kita dari politik, hoax, kemudian saling mencela, ya. Pilkada ini adalah ajang 5 tahunan. Ini adalah pesta demokrasi. Ayo kita merayakan pesta dengan suasana yang spesial ini, dan ayo kita melaksanakan pesta dengan kegembiraan yang tidak over euforia. Terima kasih. Ayo kita melaksanakan pesta dengan tidak over euforia, melaksanakan dengan riang, dan kita cari calon pemimpin yang terbaik, yang jadi gunakan hak pilih kita dengan baik. Itu pesan-pesan yang disampaikan oleh calon Bupati Pak Joni Ganda, dan semoga selalu disertai Pak Tuhan dalam segala aktivitas. Amin. Alexander Milese, CEO Berita MNC Group dan Pemret MNC TV Green Samber mengucapkan terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.